Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Eh, baik, kita hari ini akan belajar mengenai apa? Ayo, siapa yang tahu ibu sekarang bawa apa? Bawa bendera-bendera negara. Kira-kira ini tuh bendera-bendera negara apa ya? Negara ASEAN ya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar nih mengenai negara-negara ASEAN. Bendera, baik bendera maupun ibu kotanya. Nah, sekarang kita akan melakukan permainan yang namanya jam putar ASEAN. Ibu akan memutar jarum jamnya. Nanti ketika jarum jamnya berhenti di antara bendera-bendera tersebut, kalian menebak bendera apakah yang ditunjukkan oleh jam putar tersebut. Baik, kita mulai ya. Ya, jam putarnya menunjukkan ini bendera apa? Bendera merah putih. Ya, bendera merah putih ini bendera, kira-kira bendera apa ya? Bendera negara apa? Ya, benar sekali. Bendera merah putih ini adalah bendera negara Indonesia yang ibu kotanya adalah Jakarta. Baik. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai IPA. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai bumi yang berputar pada porosnya. Mengapa terjadi proses siang dan malam? Itu dikarenakan bumi berputar pada porosnya sehingga menyebabkan terjadinya siang dan malam. Nah, planet matahari ini mengitari dirinya sendiri dan juga matahari. Makanya terjadi siang dan malam. Bagaimana sih prosesnya? Ibu akan menjelaskan. Nah, di sini ada ibaratkan ini adalah buah jeruk ini adalah bumi yang berputar pada porosnya dan lilin ini adalah matahari. Jadi seperti ini. Bumi berputar pada porosnya yang membutuhkan waktu 24 jam. Nah, jika setengah dari 24 jam itu adalah siang dan setengahnya lagi adalah malam. Bagaimana terjadi prosesnya? Jadi bumi ini berputar pada porosnya mengitari matahari. Jika bagian sebelah ini terkena sinar matahari, maka akan terjadi siang. Yang tidak terkena matahari itu dinamakan malam. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, kita akan lanjutkan di minggu depan. Selanjutnya kita akan mempelajari PPKN. Kira-kira kita akan belajar apa ya? Ibu sudah membawa beberapa gambar. Ini kira-kira lambang dari apa ya di negara kita? Ya, ini adalah lambang dari Pancasila. Yang pertama apa? Ya, bintang. Ada nggak sih yang tahu apa sih lambang dari bintang? Bintang ini melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu rantai. Rantai melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga yaitu pohon beringin. Pohon beringin ini melambangkan sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Yang keempat yaitu banteng. Banteng melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan perwakilan. Yang keempat yaitu banteng. Banteng yang keempat yaitu banteng, yang artinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang terakhir adalah gambar padi. Padi ini melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ada nggak sih yang tahu makna-makna yang terkandung dalam lambang-lambang tersebut? Ya, yang pertama bintang. Bintang itu melambangkan bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan manusia Indonesia percaya takwa, agama, dan kepercayaan masing-masing menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang kedua yaitu rantai. Rantai artinya yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk yang esa. Yang ketiga yaitu pohon beringin. Pohon beringin ini mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara. Yang kelima yaitu kepala banteng.
Kepala banteng ini bermaknanya yaitu sebagai warga negara dan masyarakat. Setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Baik, selanjutnya kita akan belajar bahasa Inggris, yaitu mengenai human body. Ada apa aja sih di badan kita? Yang pertama yaitu ada kepala. Kepala dalam bahasa Inggris disebut head, ya. Head. Kepala. Yang kedua yaitu ada leher. Leher dalam bahasa Inggris disebut neck. Terus ada bahu. Bahu dalam bahasa Inggris disebut shoulder. Selanjutnya ada lengan. Lengan dalam bahasa Inggris disebut arm. Terus punggung. Punggung, ini ya punggung. Punggung dalam bahasa Inggris disebut back. Dada. Dada dalam bahasa Inggris disebut chest. Perut. Perut dalam bahasa Inggris disebut abdomen. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Silahkan dihafal-hafal di rumah. Baik, selanjutnya kita akan belajar matematika. Oke. Kita akan belajar mengenai pertambahan dan pengurangan, atau yang biasa disebut dengan penjumlahan. Ibu akan mempraktekkan. Contoh, 3 ditambah 2 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3 ditambah 2 adalah 5. Ya. Ibu mempunyai contoh soal cerita. Ani mempunyai 2 roti. Lalu ibu memberikan tambahan 1 roti. Setelah itu, Ani pun mendapat tambahan 2 roti dari kakek. Berapakah jumlah roti Ani? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, jumlah roti Ani adalah 5 roti. Nah, jumlah roti Ani ada berapa tadi? 5. Ani mempunyai roti 5. Lalu Adi meminta roti Ani sebanyak 2. 1, 2. Berapakah roti Ani dan berapa roti Adi? Roti Ani 1, 2, 3. Roti Ani ada 3. Sedangkan roti Adi ada 1, 2. Roti Adi ada 2. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahu wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.